banyak sekali opportunity job-job atau pekerjaan itu secara digital yang bisa dikerjakan dari mana saja, termasuk dari desa-desa. Karena trennya mulai berubah nih. Contoh ya. Apa kabar Mas Opang? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Astunipun nggih sehat. Pokoknya dalam kondisi pandemi ini kayak gini pokoknya iya. Doanya sehat gitu. Ya, gitu ya. Betul. Keluarga juga ya? Alhamdulillah nggih, semua sehat semuanya. Iya. Keluarga yang di Wonosobo juga selalu dapat kabar baik ya? Alhamdulillah nggih. Ya, pastilah. Gitu. Berkabar teng Wonosobo. Bapak Ibu kan di Wonosobo masih. Oh iya, maksudnya aman. Iya toh, aman. Kemarin sempat jadi Wonosobo ya PPKM kemarin sama lah mungkin seperti daerah-daerah lain juga gitu. Iya. Tinggi sekali. Saya memantau dari Jakarta. Iya, harus. Ya, banyak juga sih teman-teman ya, teman seusia saya, tetangga ataupun teman yang di luar gitu, banyak yang sudah berpulang. Ya, semoga lah ini. Memang. Ya, kondisinya kayak gini ya, jadi kan nggak tahu kita kan, maksudnya ya kondisi orang juga beda-beda dan lagi pandemi kayak gini, jadi ya harus sekarang harus yang penting sehat ya kan, terus komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, ya walaupun nggak fisik tapi paling tidak secara online itu jalan lah. Kita nggak tahu namanya orang kan. Tahu-tahu besok udah tiba-tiba di grup urusannya innalillahi gitu kan. Iya sih. Kondisinya lagi begini soalnya. Jadi. Oke Mas Opang. Saya sebenarnya termasuk waktu awal-awal jenengan muncul itu ya, mulai di Forbes di majalah itu gitu, sebagai sebagai pemuda harapan lah yang cemerlang begitu ya kategorinya gitu. Saya sebenarnya kepingin waktu itu kita kenalan gitu, cuma sering ketemu ya, tapi cuma say hello aja gitu. Jadi untuk ngobrol intennya kayaknya belum pernah ya kalau ya tidak. Waktu itu kan ketemu beberapa kali kan, pas betul, kalau nggak salah pas saya nongkrong di mana itu, di di beberapa kegiatan di Coffee kalau nggak salah betul. Waktu itu. Terus ada beberapa acara pun juga gitu toh, ketemu cuma say hello aja gitu. Benar. Iya, saya alhamdulillah sekarang bisa ngobrol-ngobrol malah dalam acara spesialnya jenengan ini. Iya, saya kagum aja sih. Ya luar biasa lah, maksudnya membanggakan, bisa memotivasi buat ya generasi di bawah saya, tapi yang bisa luar biasa gitu. Salut dan respect saya. Enggak lah, saya junior, saya masih harus banyak belajar. Iya. Baru memulai saja sudah luar biasa. Iya. Nanti masih ditunggu sih kejutan-kejutan. Iya. Neng, saya nggak akan cerita ya Mas. Kita nggak mau ngobrol-ngobrol sukses story karena sudah banyak tuh dibahas, sudah lihat di beberapa mungkin acara jenengan, terus di podcast juga begitu. Tapi saya akan cerita banyak hal. Jadi terkait dengan inilah teman-teman lah, terutama untuk anak-anak muda itu kan, apalagi jenengan yang menguasai teknologi digital lah sebagai peluang bisnis gitu loh. Nah ini pada masa pandemi kan gitu loh. Iya, benar. Mereka pada bingung, bahkan saya sampai ya ini bikin podcast ini kan termasuk salah satu efek pandemi. Efek pandemi ya. Iya, orang kegiatan ya udah saya manfaatkan teknologi untuk sambil belajar begitu. Dan alhamdulillah ya. Bagus nih. Iya. Kreativitas di masa pandemi. Iya.
Ya semoga saya konsisten dan istiqomah gitu ya. Semoga. Amin. Gitu. Pasti. Iya. Oke, ini Mas Opang sekarang kegiatannya apa aja Mas Opang selama ini pandemi lah, hampir 2 tahun ini? Pandemi sebetulnya lebih banyak di rumah. Jadi ya karena memang kondisi ya di Jakarta memang kan ketika mulai lockdown itu kan kita memang nggak bisa kemana-mana kan, harus di rumah, terus work from home. Ya akhirnya kegiatan banyak di rumah, terus justru malah kemudian merasakan kenyamanan, artinya dengan model seperti ini ya, walaupun sebetulnya karena saya di bidang digital jadi kerja dari mana saja itu sebenarnya sesuatu yang bukan hal yang baru ya, artinya ya selama ini ya saya banyak model-model yang saya lakukan seperti ini juga biasa buat saya gitu dan tim gitu ya. Namun ketika berhubungan dengan orang lain yang sifatnya itu kayak umpama ya kita meeting ketemu orang gitu ya, kalau selama ini kan harus fisik kan. Kemudian sekarang meeting bisa ya udah online, orang diajak meeting online tuh oke gitu, nggak masalah gitu. Nah itu sesuatu hal yang baru karena memang sebelumnya tidak seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya kerja antar saya, maksudnya kerja saya sendiri atau kemudian saya dengan tim, itu sih biasa lah. Udah lama kita juga sering menerapkan kayak gini gitu ya. Tapi ketika dengan berhubungan dengan orang lain, dengan mereka, dengan klien dan sebagainya gitu ya, kita meeting online itu sudah diterima. Artinya ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang menurut saya banyak sisi positifnya yang bisa diambil gitu. Artinya kita kan bisa kerja ya udah full dari rumah gitu kan. Kalau di Jakarta itu kan yang namanya kerja ibaratnya kita harus ketemu orang itu kan fisik. Kenapa makanya ngopi tempat kopi walaupun harganya mahal itu tetap laku karena bukan masalah ngopinya, ngobrolnya. Tapi tempat kopi tersebut itu buat meeting point, buat pertemuan, buat ngobrol. Sebetulnya kan konteksnya itu kenapa kopi di Jakarta itu sangat tumbuh subur tempat ngopi itu kayak Starbucks dan yang lain-lain karena ya sebetulnya sebagai meeting point gitu. Nah sekarang dengan seperti ini orang sudah menerima, ya udah kita online aja nggak apa-apa gitu, Zoom aja gitu. Nah artinya itu kebiasaan yang akan jadi hal yang baru, even nanti setelah pandemi ya. Jadi ya saya rasa menarik gitu loh. Artinya ya udah kita bisa dari mana saja, kapan saja itu bisa kerja gitu. Jadi itu sih yang menurut saya ya ada sisi positifnya, bisa di rumah, ngerti gedene anak lah ibaratnya gitu ya. Karena saya punya anak kecil yang lahir tahun 2019 gitu kan, terus kemudian pandemi ini kan pas masih bayi itu ngerti gedene karena saya di rumah terus gitu. Nah itu sisi positif yang lainnya. Jadi ya banyak hal yang positif yang saya ambil maknanya dan saya menikmati maksudnya dalam hal habit baru ya, menikmati seperti ini gitu. Nah itu kan Mas Opang ini kan memang aktivitasnya lebih ke digital, artinya hal semacam ini sih sudah menjadi hal yang biasa gitu loh. Tetapi kalau yang biasa melakukan hal-hal konvensional itu menjadi berat. Betul. Nah di satu sisi yang terefek itu memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Memang seperti itu betul kondisinya. Nah ini saya coba pernah jadi membagi sebuah fase-fase lah, seperti dari Indonesia Merdeka. Jadi saya menyusun sebuah ini ya, jadi melakukan riset gitu loh. Jadi menyusun tahapan-tahapan atau fase-fase Indonesia gitu, terjadi setiap 20 tahunan. Nah menariknya itu ketika tahun 2020 itu adalah memasuki ke fase yang saya sebut itu sebagai fase sosial itu, fase sosial gitu. Ternyata ini baru terjadi. Jadi saya kalau tidak salah sekitar bulan Februari saya mengadakan kegiatan seminar itu di Davam, di Hotel Davam Wonosobo itu. Baru setelah 2 mingguan
Indonesia diumumkan sebagai negara pandemi gitu. Waktu itu kan kita berharap wah paling 4 bulan lah seperti Wuhan gitu. Ternyata berlanjut hingga 2 tahun. Nah, hal tersebut menurut saya gitu terjadi perubahan sosial yang besar sekali. Dari analog ke digital begitu, dari yang konvensional sekarang ke online gitu. Nah, ini kan akhirnya merubah orang toh. Apalagi teman-teman kita lah yang biasa bekerja ataupun mungkin melakukan aktivitas yang harus bertatap muka seperti saya sebagai guru gitu kan. Coba 2 tahun ora mulang rasanya kayak ngopo Mas? Iya bener guru murid itu salah satu yang luar biasa lah ininya. Dampak. Dan untung full online ini kan. Iya, untung ada pahlawan-pahlawan seperti Mas Opang gitu loh. Yang bisa menciptakan sebuah aplikasi lah yang bisa memudahkan segalanya. Gitu loh. Nah, strateginya apa Mas biasanya? Mas ini mungkin untuk kita sharing aja berbagi sama ya teman-teman Suara Warga 04 dan juga warga yang lain lah di seluruh Indonesia maupun di dunia begitu. Apa yang harus dilakukan? Menghadapi era ini kan berarti kan harus ada langkah strategi untuk ke depan gitu. Karena kan ini contoh saja saya mau begitu nanti pandemi saya mau bisnis ini gitu. Padahal waktu itu saya persiapkan itu kan paling enggak setengah tahun. Ternyata dan rencana saya tadi jadi tidak update gitu, tidak baru gitu. Jadi malah akhirnya ternyata berubah lagi gitu loh. Nah ini kan pasti teman-teman juga banyak melakukan. Nah sekarang dari sudut pandangnya Mas Opang sebagai pelaku lah atau sebagai praktisi di bidang digital, sebenarnya langkah ke depan itu seperti apa sih keadaannya begitu? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi kalau saya ngelihat ya dari pelaku digital sendiri, terus juga sebagai yang mengamati terhadap pola yang sangat berubah. Yang pandemi ini transformasi digital itu luar biasa tinggi banget penetrasinya. Bayangkan dulu kita tidak tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan tahlilan online. Iya. Sekarang tahlilan online. Kan nggak kebayang. Maksudnya bahkan kalau seandainya 10 tahun lagi, seandainya belum kita nggak ada pandemi, 10 tahun lagi pun atau 20 tahun lagi pun kita nggak akan kebayang namanya tahlilan online itu akan ada atau enggak. Betul. Cuman sekarang ternyata ada tahlilan online gitu ya. Keluar kita dari rumah, family-nya dari kota mana tahlilan bareng-bareng gitu ya. Iya. Nah, malah lingkupnya lebih luas ya. Iya. Ibaratnya hanya terjadi karena sekarang karena kondisi seperti ini. Iya, betul. Jadi lompatan digitalisasi yang menurut saya sangat luar biasa yang jadi bahkan dengan sebuah budaya yang tidak mungkin online, tahlilan itu kan nggak mungkin online toh. Tapi akhirnya mau nggak mau bisa online semuanya gitu, tahlilan online gitu ya. Dan yang sepuh-sepuh pun juga berproses dalam itu juga dan bisa gitu. Berarti kan lompatan lompatan budaya yang menurut saya sangat signifikan. Betul. Kalau kita ngelihat ke depan itu kita itu mengalami era yang memang penuh ketidakjelasan. Artinya kita tidak bisa memprediksi bahwa ini akan berakhir kapan. Ada yang bilang 2022 selesai atau akhir tahun ini 2021. Ada sebuah kajian yang menyampaikan bahwa ini akan berakhir 3 tahun lagi. Dan itu semua masih belum jelas. Karena kita baru bicara pandemi yang COVID-19. Sedangkan mulai muncul lagi varian baru ya. Istilahnya varian baru atau virus-virus baru yang juga penuh ancaman, ya kan. Bahkan Bill Gates pun juga menyampaikan bahwa akan ada ancaman yang lebih besar lagi dibanding corona. Ibaratnya kayak gitu. Artinya apa? Artinya ke depan itu kita akan mengalami era yang penuh ketidakjelasan.
Nah, di masa turbulensi dan ketidakjelasan itu, tentu satu hal yang harus menjadi bagaimana kita mengambil sikap, artinya kita harus mampu fleksibel. Artinya fleksibel itu ya dengan kondisi apapun itu kita harus fleksibel lah ya, ibaratnya kayak karet lah, tekan sana sini ya kayak gitu mantul. Gitu ntar balik lagi gitu. Jadi ya mantul gitu. Nah, artinya ke depan itu menjawab tantangan-tantangan yang kita nggak tahu apa gitu ya. Nah, itu tentunya dengan fleksibilitas, terus adaptif, itu dua hal yang menjadi kunci. Itu dalam bentuk apapun, dalam kegiatan bisnis, dalam kegiatan kita berkarir dan sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu. Kita mungkin sekarang berkarir di posisi yang paling oke, enak, nyaman dan sebagainya. Tahu-tahu karena turbulensi di PHK dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Yang kita berkegiatan di bisnis juga kita nggak akan pernah tahu. Mungkin sekarang kita, wah ini banget, kita bisnis A, wah ini lagi in banget, rising banget gitu. Tahu-tahu dengan adanya kejadian kayak gini, tiba-tiba turbulensi, bisnisnya drop dan sebagainya gitu ya. Bahkan yang ibaratnya bisnis yang fondasinya kuat, puluhan tahun dan sebagainya harus menyerah. Gitu. Nah, kondisi-kondisi ini seperti ini kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Artinya ke depan itu juga saya rasa akan banyak hal yang lebih mungkin ya lebih ngeri lagi ibaratnya gitulah ya. Ya semoga sih tidak ada apa-apa, maksudnya ya ini hanya event per 100 tahunan, biasanya kan pandemi itu per 100 tahunan gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa ini menjadi hal yang saya rasa ya kita tidak bisa memprediksi gitu. Artinya ke depan akan seperti apa, bagaimana, ya yang dibutuhkan adalah adaptif, terus fleksibilitas kita, dan selalu mempunyai plan B. Karena ya itu saya rasa sekarang penting, karena ketika terjadi sesuatu ya kita harus punya plan B-nya gitu, dan tidak bisa bergantung pada satu hal, kita harus menyiapkan satu hal yang lain lagi gitu. Ibarat orang kerja, sekarang kerja ya mungkin sembari cari sambilan bisnis ya kan, mencari sumber-sumber pemasukan lain di luar bidang kerjanya, atau yang berbisnis tidak bisa mengandalkan satu kategori bisnis yang dia jalani, tapi dia harus mendiversifikasi bisnis A, dia juga menjalankan bisnis B kayak gitu, sebagai bentuk-bentuk yang ibaratnya plan B tadi ya, artinya mungkin itu yang harus antisipasi ke depannya, karena kita kondisinya nggak jelas. Betul Mas, saya itu pernah gini loh, ya ini menurut saya sih, kadang kita harus belajar dengan kondisi semacam ini. Seperti halnya saat kita lahir di dunia ini kan, yang pertama kali itu kita ngerepotin orang lain. Iya nggak Mas Bang? Kan baru punya anak toh? Berapa umurnya? 2,5 tahun. Sama 2 bulan. Nunggoni kelahirannya? Iya. Nunggu kan? Begitu dia lahir apa coba? Wis ngerepoti wong liya. Betul kan? Di situ. Artinya memang keberadaan kita itu bikin repot orang lain begitu. Yang kedua, ketika menangis itu adalah proses adaptasi. Dari dalam kandungan, di luar dia menangis. Mungkin suhunya berbeda. Kaget menangis begitu. Nah, ini kan juga proses menangis ini adalah proses adaptasi. Bahwa tugas manusia pun juga harus beradaptasi gitu loh. Bagaimana cara kita itu memiliki kesadaran bahwa keberadaan kita itu adalah melengkapi kekurangan orang lain. Maka saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya gitu. Kalau bisa ya menjadi manusia itu ya yang sebaik-baiknya manusia itu ya bisa memberi manfaat bagi orang lain gitu. Dan ini memang zamannya Mas Opan gitu. Saya pun, karena saya kebetulan kan menangi analog Mas, untuk belajar bikin podcast ini sampai mengedit. Jadi saya itu koyo bakul bakso, masak dewek, blonjo dewek, didol dewek, duitnya dipek dewek, ngono payu gitu loh. Nah itu sampai saya pakai
manajemen bakul bakso. Karena ya saya kadang-kadang melibatkan orang lain. Cuma kaitannya adalah dengan tanggung jawabnya gitu. Kadang-kadang tidak terselesaikan, akhirnya saya harus bergantung. Ini sih hanya untuk ilustrasi saja. Nah, sekarang ketika menghadapi itu, sekarang untuk bahasa praktisnya saja gitu loh. Orang dulu punya toko. Mas Opang lihat itu di Wonosobo banyak toko ya. Ning oke sing tutup, tulisannya dikontrakkan. Iya enggak? Iya toh? Di Wonosobo itu banyak toko, tapi banyak toko tutup. Bahkan pasar kita itu sudah diresmikan. Oh, pasar sudah jadi nggih. Iya, tapi belum belum difungsikan. Belum iya. Sementara di kota-kota besar istilah namanya mall. Ya, mall terus itu banyak yang tutup. Pasar-pasar modern kan banyak tutup. Nah, kita akan memulai nih. Apakah nanti karena semua beralih ke online kan? Iya. Karena bank itu kan drop sekali, bahkan luar biasa lah dropnya itu. Iya, betul. Semua akhirnya karena beralih ke online, Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain. Nah, ini harapan kita pemerintah juga harus melakukan langkah strategis. Jangan sampai pasar sudah jadi tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, itu Mas Opang. Nah, betul. Bahasa praktisnya lah gitu buat supaya masyarakat itu bisa tahu gitu. Ataupun anak-anak muda itu bisa tahu sebenarnya langkah apa tadi kan sudah disampaikan. Oh, itu sebenarnya secara umum gitu. Tapi secara khusus gitu loh. Mereka harus bagaimana untuk melakukan usaha supaya mereka bisa survive untuk kedepannya gitu loh. Ya ya dua hal itu ya yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus fleksibel, harus adaptif. Tapi kalau secara nyatanya ya mungkin kalau anak-anak muda seumpama ya, sekarang kan karena kondisi ini kan disebut sebagai lost generation karena ya tadi baru masuk sekolah pertama kali, baru masuk kuliah pertama kali, tapi nggak pernah ketemu teman ketemu teman selama 2 tahun ibaratnya gitu kan? Iya. Ya proses yang luar biasa tentunya. Jadi terutama kalau untuk anak-anak muda itu tentunya harus ekstra itu artinya saya sebenarnya sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelum pandemi karena kita ini kan akan punya bonus demografi, usia kerja produktif yang akan mendominasi demografi usia gitu ya. Terus mostly semua anak muda dan tentu kan mereka semua tidak semuanya punya pengen berbisnis, pengen jadi enggak semuanya. Rata-rata bahkan sebagian besar masih ingin bekerja dan sebagainya gitu. Itu bukan sesuatu yang buruk juga gitu ya. Tapi bicara itu kan berarti bicara supply and demand gitu kan. Ketika supply-nya terlalu banyak, demand-nya enggak seimbang, tentu akan ya luber ibaratnya gitu ya. Sehingga kompetisi dalam orang mencari pekerjaan itu tentu nggak akan mudah. Terlebih ada perkembangan teknologi automation gitu ya, yang itu juga mereplace bidang-bidang pekerjaan yang tadinya dikerjakan orang diganti dengan automation, robot dan sebagainya, itu kan juga menambah persaingan yang semakin ketat. Jadi kalau menghadapi tantangan ke depan itu yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang itu harus punya skill yang relevan. Jadi harus punya skill gitu loh. Intinya kita itu harus dikenal sebagai siapa, harus dikenal memiliki keahlian apa. Itu yang paling penting gitu. Apapun itu. Artinya ya tentunya kita bicara keahlian, bicara skill ya yang relevan. Artinya relevan itu yang akan berkembang di masa-masa yang akan datang atau yang akan dibutuhkan. Dan semuanya itu nggak harus mengenai digital, artinya di sektor-sektor non digital pun juga banyak yang membutuhkan skill-skill tertentu gitu ya, yang ya itu sangat dibutuhkan gitu. Nah makanya kita harus mampu membaca kira-kira apa sih ke depan yang akan menjadi tren.
membaca itu kan harus membaca industrinya dulu. Apa sih industri yang akan berkembang, gitu kan gitu. Nah, ketika kita coba lihat 10 tahun lagi itu industri apa yang akan berkembang, terus kemudian sektor-sektor apa yang akan maju gitu kan. Gimana ya kalau saya melihat dari sisi pertama perkembangan investasi itu larinya kemana, ke industri mana gitu ya. Nah itu karena akan stimulasi. Ketika industri itu berkembang berarti akan dibutuhkan tenaga kerja di industri-industri tersebut gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita menyesuaikan. Karena hal ini yang dulu saya lakukan ketika saya masih SMP gitu ya. Kemudian saya punya hobi IT. Hobi IT saya ini dulu lebih condong ke yang internet base. Ketika orang berbondong-bondong ke desktop base, saya yang lebih mendalami yang ke internet base. Jadi ketika belajar mengembangkan aplikasi pun juga yang berbasisnya itu. Pada saat itu kan internet barang yang sangat mewah ya, maksudnya enggak ke warnet aja mahal bayarnya, ibaratnya gitu. Iya. Orang ya nggak memandang itu sebagai masa depan karena ya itu tadi, karena belum terakses oleh semuanya. Tapi saya melihat dari sisi pandang lain bahwa ini saya meyakini 10 tahun lagi ini akan menjadi sesuatu yang besar gitu dan masif gitu ya. Yeah. Sehingga saya fokuskan ke sana. Dan ketika saya membangun bisnis awal-awal itu juga fokusnya ke sana kan. Dan apa yang saya prediksi ternyata betul bahwa ya benar sesuai ini yang dulu saya prediksi bahwa ya internet akan menjadi masa depan gitu. Yang akhirnya ya ketika ketika trennya datang, momentumnya datang itu kan saya udah siap. Iya. Nah, jadi ketika tren datang, momentum datang, saya sudah siap menangkap peluang-peluang itu. Kenapa kemudian saya bisa lari kencang ibaratnya gitu ya, karena ibarat saya sudah siap. Iya. Ketika yang lain baru nganggo celana ibaratnya gitu ya, saya udah celananya sudah pasang, udah pakai baju, tinggal melayu gitu. Okay. Nah, ibaratnya seperti itu. Sama ketika kita sekarang juga memikirkan kira-kira apa nih 5 tahun lagi yang akan menjadi tren, 10 tahun lagi itu bagaimana ya. Paling tidak itu kita meraba dan kita mempersiapkan dari sekarang. Yeah. Hal-hal seperti itu kan bisa bisa digali, dipelajari dan sebagainya. Yeah. Nah, itu yang mungkin harus disiapkan oleh anak-anak muda. Paling tidak ya mereka harus siap-siap bahwa ke depan ini akan muncul tren-tren baru yang mereka ya harus harus disesuaikan kayak gitu. Salah satu hikmah pandemi ya ini ya. Iya, betul. Coba kalau misalnya kita berpikir teknologi digital belum secanggih sekarang gitu loh. Terus ada pandemi. Bisa bayangkan apa yang terjadi kan? Iya. Tapi kok momennya bisa pas gitu loh. Iya. Momennya tinggal pas. Oh, benar-benar pas gitu loh. Hanya saja sekarang bagaimana kita menyesuaikan diri. Terus ini Mas, saya mau tanya penting sekali sebenarnya buat Wonosobo lah. Wonosobo kan kemarin ya sempat menggeliat lah ekonominya, baik di pariwisata, pertaniannya ataupun lainnya begitu. Nah, sekarang itu dengan adanya pandemi ini mengalami penurunan yang cukup drastis gitu loh. Ya. Bahkan sampai sekarang Wonosobo pun bisa dikatakan namanya pabrik gitu yang bisa mendatangkan tenaga kerja secara massal gitu kan masih sedikit. Saya kira ini juga pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu masukan juga. Mulai berubah lah, mulai jangan berpikir yang kemarin-kemarin terus. Ini harus ada perubahan gitu loh. Ini ya semoga nanti apa yang disampaikan Pak Opang ini juga bisa menginspirasi semua gitu loh. Karena memang saat ini kita membutuhkan kreativitas baru. Bagaimana kita bisa efisiensi, bisa juga pemanfaatan yang tepat guna gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah jadi muspro gitu. Betul. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan untuk ya ini buat masyarakat Wonosobo lah. Karena ujung dari podcast ini itu ya seperti itu, paling tidak untuk bisa menguatkan masyarakat Wonosobo yang benar-benar sekarang sedang terpuruk lah begitu. Iya. Itu, ya Mas. Kalau untuk Wonosobo karena memang potensi terbesar kita itu salah satunya pariwisata ya.
selain pertanian dan perkebunan, di apa ya andalan lah, salah satu andalan utama lah ya. Cuman karena kondisi seperti ini kan tentunya juga sangat berpengaruh ya kan. Iya, betul. Jadi pasti ya itu yang pertama terdampak kan sektor pariwisata ya, itu yang pasti terdampak dengan kondisi seperti ini. Ya walaupun mungkin ya ini kan nggak berlangsung selamanya, nanti juga balik lagi. Tapi memang pemerintah juga harus mulai berpikir bahwa harus menghidupkan sektor-sektor lain yang sifatnya itu tidak hanya bergantung terhadap jasa, tapi sektor produksi, baik itu produk-produk pertanian. Ya, saya rasa saya sangat optimis bahwa produk-produk pertanian yang sifatnya pertanian dan ekosistemnya itu akan menjadi produk-produk yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Kita akan membutuhkan banyak sekali produk-produk pertanian yang ya sekarang kan banyak juga milenial yang mengemas bisnis pertanian dengan cara-cara yang baru. Bikin yang ibaratnya ya bikin dia bikin nanam dan sebagainya, diproduksi terus kemudian dikemas menarik, kemudian dijual ya kan. Nah, model-model seperti itu yang bisa bisa dikembangkan. Artinya sektor pertanian itu yang harus digenjot, terus kemudian gimana caranya di sektor-sektor pertanian yang kita kuat itu harus didorong agar produksi semakin banyak, bisa ibaratnya diekspor keluar kota, ibaratnya gitu kan. Betul. Bahkan keluar negeri gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dilakukan, dan mungkin menghidupkan sektor-sektor yang lain juga ya. Karena ya saya ngelihat kan Wonosobo ya paling pariwisata, pertanian, perkebunan. Nah sektor lain ya tentu industri-industri kreativitas, terus produk kerajinan dan sebagainya, itu juga sebetulnya bisa dikembangkan, punya potensi besar untuk dikembangkan. Betul. Nah, cuman kan memang ya harus digerakkan gitu ya. Harus digerakkan. Anak-anak muda Wonosobo itu kreatif. Nah itu kan juga bisa. Kan sekarang karena adanya internet itu udah nggak ada ya ibaratnya kita di desa aja bisa terkenal ibaratnya gitu ya. Bikin konten aja bisa inilah gitu ya. Bisa terkenal gitu ya, bisa dikonsumsi banyak orang tanpa maksudnya kalau zaman dulu kan ya nggak mungkin lah bisa ibaratnya kita bikin bisa dilihat oleh banyak orang dari luar ya kan nggak mungkin. Nah sekarang kan memungkinkan kayak gitu, dan itu bisa dijadikan sarana untuk mensosialisasikan, mempromosikan ya kan, menjual. Nah cara-cara baru lah yang relevan dengan hari ini itu yang harus ini oleh pemerintah, dan pemerintah harus mengawal itu semuanya. Jadi mendampingi orang-orang yang sekarang ya mungkin terdampak seperti itu kan. Jadi harus benar-benar harus benar-benar didorong lah ibaratnya kayak gitu. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Wonosobo, karena Wonosobo ya tadi kita sebetulnya punya kekuatan atau modal dasar yang banyak gitu. Saya kepingin sebenarnya cita-cita saya itu Wonosobo ini istilahnya orang-orang Wonosobo yang punya kemampuan lah gitu loh. Artinya baik mungkin secara akademik atau punya keterampilan di bidang apapun gitu loh, mulai turun benar-benar memikirkan gitu. Kalau menurut saya itu Wonosobo itu kayak ada kata Mayday gitu. Tolonglah gitu. Kayak ini konsep arah pembangunannya itu juga tidak jelas gitu menurut saya. Kita itu mau apa gitu loh. Selama pergantian pimpinan daerah gitu. Ini Wonosobo itu mau jadi apa sih? Sementara kota-kota lain itu sudah berbenah gitu loh. Iya. Nah kita itu masih stagnan gitu loh. Hanya berkutak pada permasalahan infrastruktur saja. Kan seperti itu. Iya. Nah sementara sektor lain misalnya di bidang pariwisata ataupun pertanian yang menjadi salah satu sektor penting perekonomian di Wonosobo ini kadang-kadang sering hanya terabaikan gitu loh. Banyak potensi yang luar biasa gitu. Nah ini makanya
Jadi pemerintah kita itu memang harus melakukan mapping ya, harus melakukan mapping sektor mana yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita tahu sektor-sektor apa yang menjadi kekuatan kita, itu yang justru harus diperkuat, ya kan, harus diperkuat. Terus ketika itu sudah bisa berkembang, itu kan pasti akan ngefek banyak hal gitu ya. Kemudian gimana caranya bisa menarik uang masuk Wonosobo? Kalau selama ini kita kan menggunakan pariwisata, ya kan, sektor pariwisata untuk menarik perputaran uang dari luar ke Wonosobo. Nah, kita perlu sumber-sumber lain. Betul. Ini saya kasih contoh seumpama sekarang dengan tren yang ini saya ngambil dari kacamata saya sebagai pelaku digital ya. Iya. Jadi walaupun kondisi sekarang seperti ini, tapi banyak juga sektor-sektor bisnis yang bertumbuh. Iya. Ya. Terus kita bisa memainkan peran di situ. Artinya gini, kita punya anak-anak muda yang juga banyak jumlahnya, baik itu di kota atau di desa-desa gitu ya. Itu kita berdayakan. Oke, mereka yang bertani, ya udah kita kita dorong untuk bertani bisa meningkatkan produktivitasnya gitu kan. Terus kemudian mereka yang butuh sumber pemasukan dari hal lain selain bertani, kita buatkan kantong-kantong. Kalau ini gagasan ya yang mungkin bisa diimplementasi. Jadi contoh, pemerintah kita mengidentifikasi pemuda-pemuda yang ada di desa-desa gitu ya, jumlahnya berapa, terus punya keahlian apa dan sebagainya. Nah, mungkin bisa bikin kayak kantong-kantong tematik. Jadi desa tematik itu maksudnya gini. Jadi desa A itu kita coba dorong anak-anak mudanya itu bisa terjun menjadi desainer grafis. Ini saya dalam konteks industri kreatif dan sebagainya ya, desainer grafis. Nanti yang desa B itu sebagai desa yang keahliannya itu anak-anak mudanya sebagai customer service online seumpama. Nanti desa C itu yang keahliannya sebagai digital marketing seumpama gitu ya. Desa D itu yang sebagai programmer dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang dengan peluang-peluang seperti itu, ketika mereka, contohnya ada satu desa anak-anak mudanya belajar desain grafis, mereka itu bisa menarik uang dari luar Wonosobo atau bahkan dari luar negeri. Betul. Karena sekarang banyak sekali opportunity job-job atau pekerjaan itu secara digital yang bisa dikerjakan dari mana saja, termasuk dari desa-desa gitu. Karena trennya mulai berubah nih. Contoh ya, di Magelang itu ada satu desa yang dia penduduknya itu, anak mudanya itu semua belajar desain grafis, terus mereka ngambil proyek-proyek dari luar negeri. Lumayan, sebulan bisa dapat $500, $1.000. Itu kalau dirupiahin berapa? Bukan lumayan lagi sebetulnya. Gede kalau di level desa. $500 itu 7 juta. Sebulan 7 juta di desa itu udah makmur. Betul, ya kan? Betul. Dan bahkan ada yang sampai $1.000 dan sebagainya. Itu belasan juta. Itu dari online. Mereka dapat proyek-proyek, contoh dari Amerika ada proyek bikin desain logo gitu ya. Kalau di Amerika kan mahal. Orang mau bikin logo di sana kan cost-nya mahal karena memang ya rate man hour-nya juga mahal kan gitu kan. Nah, ketika dikerjakan oleh orang Indonesia dengan skill yang sama, harganya lebih murah. Murah, betul. Tapi buat si orang Indonesia itu tetap masih standarnya tinggi. Dia dapat standar yang tinggi. Ya kan? Nah, itu sekarang bisa dilakukan. Jadi mulai dari tadi desain grafis, terus kemudian kayak programming, atau hal yang simpel kayak customer service online, ya kan? Atau video editing ya. Satu desa ini nanti mereka memfokuskan diri sebagai video editor semua gitu ya. Ya sekarang banyak konten kreator yang butuh video editor gitu ya. Ngerjainnya bisa dari mana aja kok. Betul. Nah itu kan, nah kita nanti petakan. Jadi skill-skill apa aja yang bisa bisa diimplementasikan di desa-desa tersebut. Ya, memang butuh training dan sebagainya. Itu aktifkan BLK-nya gitu kan. Ngapain BLK-nya kalau nggak diaktifin gitu ya. Betul. Jadi tematik terus kemudian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah dengan adanya seperti itu, anak-anak muda kita itu punya talenta-talenta atau skill-skill yang artinya bisa menarik uang dari luar masuk ke desanya melalui skema-skema yang seperti itu tadi. Nah itu kan akan menggerakkan ekonomi di desa-desa. Ketika ekonomi di desa-desa itu bergerak, tentu kan itu akan memberikan efek juga secara
keseluruhan di Kabupaten Wonosobo kan seperti itu. Nah, jadi tinggal dipetakan saja. Intinya kita memetakan potensi kita, terus kemudian memetakan kalau anak mudanya kita gerakan nih, kita kasih pelatihan, dampingan seperti itu, sampai menguasai kayak tadi ya, kayak belajar desain grafis, terus bisa belajar menulis ya kan, bahkan menulis itu juga bisa gitu ya. Iya, itu yang Amerika gitu kan, Pak ya. Copywriting. Ya, sekarang itu yang Amerika itu lagi banyak iklan tuh. Iklan yang dia hanya nulis toh, membuat koresponden gitu lah. Iya, copywriting itu kan cuma modal nulis. Iya, nulis itu. Dan hasilnya per bulan 40 juta loh itu. Betul. Terus kemudian karena mulai muncul kayak sosial media, banyak dibutuhkan sosial media manager gitu ya. Ya di desa ini kita latih anak-anaknya itu pandai menjadi sosial media manajemen sosial media kan. Nah, itu kan bisa perusahaan-perusahaan tuh nyari. Ya kan? Bahkan UMKM juga nyari. Kenapa? Ya karena sekarang jualannya harus online, karena kalau nggak online nggak bisa laku. Lah itu. Karena pandemi gitu kan, ibaratnya ini gitu. Menarik ini untuk membangun kesadaran juga ini para pelaku-pelaku yang konvensional ini kan harus mulai merangkul anak-anak muda yang memang dia paham teknologi digital gitu loh. Nah, kadang-kadang masih banyak juga sih teman-teman yang masih konvensional gitu loh. Ternyata ya. Saya sempat istilahnya punya gagasan kayaknya perlu ya kita bikin usaha gitu, istilahnya mengarahkan itu pedagang-pedagang ataupun mungkin kayak pengrajin lah gitu. Kita bantu menjualkan atau mungkin kita bantu buatkan aplikasi dengan semacam kayak kita kasih kursus lah. Ini loh caranya dodolan gitu loh. Menggunakan media online gitu. Itu saya sempat terpikir di situ gitu loh. Wah, ini kayaknya cocok ini gitu loh. Jadi kebetulan ini tetangga saya itu kan jualan makanan khas Wonosobo. Kemarin sempat terpuruk benar-benar karena pariwisatanya sepi, terus juga mengirim barang keluar juga sudah terbatas gitu. Bahkan banyak makanan yang sudah kadaluarsa akhirnya dikembalikan gitu. Kan kasihan. Terus kemarin sempat kita ngobrol lah. Nah, jenengan gimana, bisa enggak itu? Wah, kula niku mboten ngerti, Pak. Nah, sempat kan saya di situ terpikir, mbok jenengan itu sekarang daripada nambah karyawan sing goreng kacang babi gitu. Mending saiki ngangkat karyawan yang memang khusus untuk pemasaran digital gitu. Dan itu sih sudah ada beberapa. Nah, ini Mas Opang, kayaknya juga yang UMKM ini perlu juga diberi wawasan ke situ. Jadi bukan hanya pelatihan itu tadi, pelatihan bikin apa gitu. Tapi juga bagaimana pelatihan dia bisa memasarkan. Terus menariknya ini, olahraga itu juga menjadi industri yang sangat menjanjikan. Coba sekarang kalau Wonosobo ngadakan event saja misalnya, apalagi e-sport gitu, begitu lomba gaming gitu, saya yakin pesertanya ketika misalnya kita mengadakan, pesertanya tidak hanya orang Wonosobo tapi dari luar Wonosobo akan berbondong-bondong gitu kan, ataupun mungkin bisa dilakukan secara online gitu loh, tapi penyelenggaranya orang Wonosobo gitu, sudah pasti kan uangnya akan masuk deh, uang pendaftaran lah dan sebagainya kan, seperti itu. Iya. Sama ini itu kan nanti berefek. Jadi ketika kita sudah melatih anak-anak muda punya skill-skill digital seperti tadi ya, yang itu juga akan bisa membantu UMKM, karena tadi memang kadang UMKM ada yang dia lah mungkin nggak ngerti cara-cara digital dan sebagainya, terus karena seperti itu maka ekosistem tadi yang talent-talent yang dari desa-desa itu bisa mendukung sektor UMKM untuk apa? Contoh, yang ini yang grup yang dilatih untuk digital marketing. Nah, nanti yang dia mensupport UMKM di Wonosobo untuk mendigitalkan atau memarketingkan bisnis dia secara online. Gitu. Jadi malah justru akan sinergi gitu loh. Jadi UMKM-nya dia fokus di produksi seumpama. Nah, nanti yang memasarkan sih pemuda-pemuda yang ngerti digital marketingnya kayak gitu. Nah, mereka kan akan berhubungan satu sama lain.
kayak gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah ekosistem. Terus kemudian ide lain, contoh di Bali itu kan menjadi tren sekarang, orang-orang luar tinggal di Bali. Termasuk karena pandemi ini orang dari Jakarta pindah ke Bali. Ya udah karena kerjanya bisa dari mana aja, ya udah saya kerja di Bali. Saya enak gitu. Karo dolan ya. Iya, sekalian dolan. Nah, di Bali itu kan tren orang mencari sebuah ketenangan, terus mereka pengen apa ya istilahnya mindfulness lah, istilah apa namanya sekarang itu. Dan itu banyak bule-bule yang melakukan itu. Mereka tinggal di Ubud gitu ya, daerah pegunungan yang dingin, yang asri gitu. Nah, kita bisa membuat ekosistem kayak gitu di Wonosobo. Artinya kita menarik orang-orang yang ingin mencari model-model seperti itu, mindfulness kayak gitu, tinggal di Wonosobo. Wonosobo kan daerah dingin, pariwisatanya juga oke gitu ya. Nah, sediakan kita kita mempromosikan lah. Ayo tinggal di Wonosobo ya kan. Nah, living cost-nya murah ya kan. Semua dingin, daerahnya enak gitu kan, subur dan sebagainya. Nah, kita bisa tuh ngundang bule-bule ibaratnya kayak gitu ya, atau orang-orang yang kayak urban lah ya, masyarakat urban yang di Jakarta yang pengen kerja dari mana aja, tapi pengen nyaman kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa mengundang ya dari sudut pariwisatanya, kita mengundang mereka. Jadi mereka bisa tinggal di Wonosobo. Orang Wonosobo akhirnya ya bikin guest house ya kan, terus bikin villa-villa kecil ya kan, yang mereka bisa menangkap itu ya kan. Nah, masyarakat di desa-desa ya bikin rumah yang kamarnya bisa disewain dan sebagainya, model-model kayak gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan pendekatan itu. Ini kalau bicara sektor pariwisata ya, menghidupi salah satunya di sektor itu ya. Nah, itu bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah, itu akan sangat menarik sekali untuk menarik tadi konsep-konsep menarik bagaimana uang itu tidak hanya muter di Wonosobo tok, tapi kita kan juga harus butuh uang yang mengalir dari luar Wonosobo ke dalam Wonosobo. Betul, kan gitu. Betul, iya. Nah, cara-cara seperti itu bisa kita lakukan. Ini menarik sebenarnya. Kita ngobrol, jadi paling tidak ini sudah ada benang merahnya lah gitu loh. Jadi dari awal kita sampaikan bahwa kayaknya Wonosobo butuh penguatan. Hanya saja semoga nanti teman-teman anak muda, bahkan mungkin pengambil kebijakan, bupati, DPR, mungkin dinas terkait sudah mulai merubah perspektif gitu. Bagaimana membangun Wonosobo itu lebih berdaya guna lah menurut saya, dengan beradaptasi terhadap perubahan yang sekarang terjadi gitu loh. Oke, pandemi kita selesaikan, tetapi kita harus punya rencana strategis untuk kedepannya. Begitu nggih? Gitu ya Pak? Ya, Bang? Betul. Ya. Betul, Pak. Terima kasih sekali Pak Bang. Ini mungkin udah Sami-sami. 1 jaman itu. Saya biasanya ambil 1 jam, tapi nanti paling potong-potong jadi pira ya. Jadi paling 45 menit gitu. Ya memang resiko nih podcast itu terlalu panjang kan. Kita ngobrolnya kan kalau asik yuk lupa gitu. Saya harus iya. Nanti insya Allah di episode berikutnya lah nanti Pak Opang akan kita bicarakan yang lain. Mas Opang orang mana sih Mas? Di Wonosobonya? Iya. Kalau Wonosobonya saya Punto. Asli? Saya kelahiran Punto kan. Punto. Cuman sekarang punya ya. Punto Wonosobo? Punto Sari nggih. Oh, Punto. Berarti tonggone Pak Waleko kan? Iya. Terus kemudian sekarang saya ambil ya rumah gitulah di mana tuh namanya? Di Jelamprang ya, Jelamprang. Oh, Jelamprang. Iya. Oke lah. Ya ada tempat tinggal yang mau tak bikin kayak villa gitulah. Iya, rapopo Pak. Wen rezeki sing ning Jakarta buak ning Wonosobo wae. Mas Opang, terima kasih sekali atas waktunya malam-malam. Ya kita udah janjian. Ya semoga nanti ini bisa bermanfaat lah bagi semuanya. Terus saya juga minta support dari pemirsa ini. Mas Opang juga kayaknya siap turun gunung ya Mas Opang untuk kemajuan Wonosobo ya. Ya, melalui digital aja ya. Masukan-masukan. Iya, oke lah. Pokoknya sukses buat semuanya. Bahaso ya. Terus apa lagi?
aplikasinya. Ya, ada yang lain yang lagi disiapkan. Masih banyak ya. Ya kita tunggu kejutan-kejutan supaya Mas Opang nanti bisa membanggakan kita semua.